Assalamualaikum anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tentu saja tetap harus semangat belajar, meskipun kita belajarnya masih dalam suasana daring ya nak ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada minggu lalu kalian sudah mengerjakan latihan soal di materi ini ya, sebagai bentuk literasi mandiri kalian terhadap file materi yang sudah Ibu berikan, baik di WA Group maupun di Google Classroom. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi ini ya nak ya. Oke, kita mulai dulu dari pertumbuhan. Nah, nih gambarnya ada seperti itu ya. Kemarin di file materi juga sudah ada. Nah, di sini pertumbuhan itu adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran. Nah, ukurannya ini apa? Bisa volume, massa, dan tinggi. Kemudian pertumbuhan ini irreversible atau tidak dapat kembali ke asal dan dapat diukur tadi, dinyatakan secara kuantitatif. Maksudnya dapat diukur ya, misalnya tinggi dalam bentuk sentimeter atau meter begitu. Kemudian misalnya apalagi volume juga dapat kita ukur. Nah, untuk mengukurnya ini digunakan alat yang namanya auxanometer dalam pertumbuhan. Ini untuk mengukur pertumbuhan memanjang suatu tanaman yang terdiri atas sistem kontrol yang dilengkapi jarum penunjuk pada busur skala atau jarum yang dapat menggaris pada silinder pemutar. Nah, kemudian kita belajar juga perkembangan. Perkembangan ini proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna atau kompleks. Nah, sel-selnya nanti berdiferensiasi. Nah, diferensiasi ini apa? Dia menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi masing-masing organ, sehingga perubahan yang terjadi pada organisme tersebut semakin kompleks. Misalnya dia nanti bisa menghasilkan buah begitu ya. Nah, ini disebut dengan perkembangan. Proses ini berlangsungnya secara kualitatif gitu ya. Artinya tidak dapat diukur menggunakan suatu alat atau dalam bentuk sentimeter atau kilogram begitu. Tetapi perkembangannya ini diukurnya adalah tingkat yang lebih sempurna atau kompleks, misalnya dia sampai bisa bereproduksi atau tercapainya sebuah kedewasaan. Nah, ini juga sama dengan pertumbuhan irreversible atau tidak dapat kembali ke asal. Nah, ini keterangan selanjutnya adalah perbedaannya ya. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi pada biji yang berkecambah, kemudian menjadi tumbuhan utuh. Nah, ini adalah konsep dasar yang harus kalian kuasai. Kemudian, kalau perkembangan itu dimulai ketika tumbuhan mulai tumbuh menjadi dewasa dan menghasilkan bunga, buah, biji, atau alat perkembangbiakan lain. Nah, itu adalah perbedaan konsep antara pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya adalah ada dua macam pertumbuhan yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama adalah pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ini terjadi karena adanya aktivitas meristem primer. Nah, meristem ini apa? Oke, nanti ciri-cirinya ya kita belajar. Nah, pertumbuhan ini disebabkan oleh kegiatan titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Nah, meristemnya ini ada di ujung akar dan ujung batang. Dimulai sejak tumbuhan masih berupa embrio. Ciri-ciri apa jaringan meristem ini? Karena tadi dia terus tumbuh, ya dia ciri-cirinya adalah mempunyai kemampuan membelah secara aktif. Kemudian dinding selnya tipis, bervakuola kecil atau bahkan tidak bervakuola. Kemudian sitoplasmanya pekat dan sel-selnya belum berspesialisasi. Tentang sel ini kalian sudah pelajari ya pada materi di kelas 11. Nah, nanti dibuka lagi kalau lupa ciri-ciri meristem. Selanjutnya ada 3 macam jaringan meristem berdasarkan letaknya. Yang pertama adalah meristem apikal, kemudian meristem interkalar, dan meristem lateral. Ini juga sepertinya sudah dipelajari di kelas 11 ya nak ya.
Nah, Ibu akan menyinggung sedikit. Nah, siapa tahu kalian lupa. Tapi kalau Ibu ingatkan mungkin langsung ingat ini ya. Jadi, ini gambarnya. Nih lihat, meristem apikal ini apa sih? Meristem apikal ini terdapat pada ujung akar atau pada ujung batang, begitu ya. Nah, meristem apikal ini selalu menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang, gitu ya. Nih, ada ujung batang dengan atau ujung akar, meristem apikal. Kemudian meristem interkalar atau meristem antara nih disebutnya ya. Itu terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Nah, contohnya tumbuhan yang memiliki meristem interkalar itu adalah batang pada rumput-rumputan ya, atau famili Gramineae gitu. Nah, pertumbuhan sel meristem interkalar itu menyebabkan perpanjangan batang lebih cepat sebelum tumbuhnya bunga. Kalian bisa lihat pada rumput ya, seperti itu. Kemudian meristem lateral. Nah, ini disebut juga sebagai kambium. Nih, lateral meristem. Kambium terbentuk dari dalam ya jaringan meristem yang telah ada pada akar dan batang dan membentuk jaringan sekunder pada bidang sejajar pada akar dan batang. Ini membentuk jaringan sekunder nanti di sini pada akar dan batang gitu. Nah, ini contohnya adalah meristem apikal seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah di di bawah mikroskop, bentuknya seperti ini. Kemudian ini pada akar. Kalau ini pada batang, ujung batang, ini adalah pada ujung akar. Meristem apikalnya seperti ini. Inilah yang nanti dapat tumbuh memanjang pada tumbuhan, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder inilah yang terjadi pada kambium atau disebutnya merismatik sekunder. Nah, ingat bahwa pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk floem sekunder, sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Nah, pembelahan pada jaringan kambium inilah yang menyebabkan terjadinya pelebaran batang sehingga membentuk lingkaran tahun serta jari-jari empulur. Sehingga pohon-pohon ya yang ada di sekitar kita, misalnya jati, atau biasanya pohon-pohon yang di pinggir jalan itu di arah 21 kan banyak ya pohon-pohon besar. Nah, itu diameternya menjadi lebar. Bentuknya seperti apa? Nanti kita ada gambarnya. Nah, ini perlu diingat tadi ya sudah pembelahan kambium ke arah luar menghasilkan floem, ke arah dalam menghasilkan xilem. Ini juga sudah ada di materi kelas 11. Ingat fungsi floem dan xilem apa? Ayo, nanti dibuka lagi ya. Nah, kemudian pembelahan kambium menjadi xilem dan floem ini dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sehingga ketika di musim hujan berbeda dengan pembelahan di musim kering. Perbedaan inilah yang mengakibatkan munculnya lingkaran konsentris atau lingkaran tahun pada batang pohon gitu ya. Nih, contohnya seperti ini gambarnya. Nah, ini lingkaran tahun. Ini ada pusat kayunya, kemudian ini getahnya ya di pinggir-pinggir sini. Nah, lingkaran tahunnya seperti ini. Nah, ini kambiumnya. Kalau kita lihat di bawah mikroskop lebih kecil lagi seperti ini. Nanti kalian lihat sendiri strukturnya ya, Nak ya. Ini gambarnya sudah Ibu kasih. Nah, selanjutnya adalah, ini perbedaannya pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder di dalam gambar. Nanti juga bisa kalian analisis sendiri ya Nak, diamati. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh bertanya kepada Ibu ya. Bisa lewat WA group atau melalui Google Classroom. Nah, ini adalah perbedaan meristem primer dan sekunder. Juga kalian bisa baca nanti ya perbedaannya. Nah, terus ada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, ketika kita bicara tahap awal pertumbuhan, ini ya, mula-mula biji pada tumbuhan ya melakukan imbibisi atau penyerapan air sampai ukuran bijinya bertambah dan menjadi lunak. Kemudian saat air masuk ke dalam biji, enzim mulai aktif sehingga menghasilkan berbagai reaksi kimia. Nah, disitulah awal pertumbuhan. Nanti dia karena enzim-enzim inilah tumbuhan bisa tumbuh menjadi besar. Selanjutnya, tadi jika bicara perkecambahan, ini ada dua macam perkecambahan pada biji ya, yaitu epigeal dan hipogeal. Nah, gambarnya seperti ini.
Nah, ketika bicara hipogeal, itu ingat bahwa ada epikotil atau bagian batang embrio atau kecambah yang berada di atas kotiledon. Ini kotiledon ya nak ya. Kotiledon ini keping biji, dia isinya adalah cadangan makanan. Kalau di atas itu namanya adalah ini epikotil. Tapi jika di bawah namanya adalah hipokotil. Ketika hipogeal, ini kita bicara epikotilnya. Epikotilnya memanjang. Nah, memanjang seperti ini sehingga plumula ini adalah calon daun dan batang. Nih, lihat nih. Calon daun dan batangnya di sini keluar menembus kulit biji nih ya, dan muncul di atas permukaan tanah. Tapi kotiledonnya yang ini tetap tertinggal di dalam tanah. Contohnya adalah perkecambahan kacang kapri atau Pisum sativum. Ini adalah hipogeal. Kemudian yang epigeal. Epigeal ini kebalikannya tadi. Kalau di hipo kita bicara epikotil, ketika epigeal kita bicara hipokotil. Hipokotilnya mana? Di bawah keping kan ya? Nih hipokotilnya. Nah, ini memanjang sehingga calon daun atau batang dan kotiledon ke permukaan tanah. Jadi semuanya naik ke atas nih. Pada gambar keempat ini semuanya naik ke permukaan tanah dan kotiledon melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Jadi selama daun belum terbentuk itu keping bijinya itu juga yang melakukan fotosintesis. Kan tadi keping biji isinya cadangan makanan, tetapi ketika dia sudah naik ke atas dia juga perlu melakukan fotosintesis untuk pertumbuhannya dia gitu ya. Nah, contohnya adalah pada perkecambahan kacang hijau. Itu adalah bentuk perkecambahan epigeal. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini juga sudah ada ya di file kemarin. Ibu yakin kalian sudah melakukan literasi mandiri mengenai ini. Ibu hanya mengulas sedikit ya nak ya. Ini ada internal atau berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Kemudian ada eksternal yang berasal dari luar. Ketika bicara faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari dalam diri atau internal, kita bicara genetik dengan hormon atau zat tumbuhnya. Yang kemarin juga sudah ada di soal latihannya. Genetik itu apa sih, Bu? Genetik adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat di dalam setiap sel makhluk hidup. Kemudian kalau hormon ini kan juga dari dalam tubuh tuh, dari dalam tubuh tumbuhan ya. Ini adalah senyawa organik atau zat kimia yang terdapat pada makhluk hidup ya, yang mempengaruhi reproduksi, metabolisme serta pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tumbuhan dan hewan memiliki hormon atau zat tumbuh. Misalnya kalau pada manusia itu ada hormon endorfin, hormon testosteron gitu ya. Kemudian hormon oksitosin, itu juga sudah kalian pelajari ya saat kelas 11. Nah, jadi faktor internal adalah genetik dan hormon atau zat tumbuh. Ketika bicara eksternal, ini ada nutrisi dan lingkungan. Nah, faktor eksternal ini ya dari luar gitu. Kan kalian suka ngasih pupuk tuh ya sama tumbuhan supaya bisa tumbuh subur gitu, menghasilkan bunga dengan cepat, kemudian menghasilkan buah. Ini namanya adalah ya nutrisi atau berupa pupuk yang diberikan oleh kita ya manusia supaya mempercepat pertumbuhannya. Selain itu faktor lingkungan yang dari luar tumbuhan ini juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya suhu ya. Kalau terlalu panas bisa saja tuh tumbuhannya mati begitu ya. Kemudian udara, kemudian cahaya, kelembapan gitu ya. Air juga. Kalau airnya kurang ya otomatis tumbuhannya akan mati. Nah, itu ya nak ya. Kemudian, nah sekarang sampai di akhir materi tentang pertumbuhan perkembangan. Coba sih nak kalian tuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri deh ya. Nah, tulis aja kolom jawaban kalian di kolom komentar di YouTube di bawah ini ya. Nah, tulis di situ, nggak usah di buku, tulis aja, ketik pakai bahasa kalian sendiri. Jangan lupa menuliskan nama dan kelas kalian juga ya sebelum menuliskan jawaban kalian. Oke, terima kasih ya anak-anak. Nanti kalau ada yang akan ditanyakan boleh wapri ibu atau tanya di grup WA atau bisa di Google Classroom. Oke, tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan ya nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.